Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga dimanapun saat ini Anda berada, kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, janganlah gentar terhadap mereka. Hari ini kita merayakan peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kita semua tahu dan kenal seorang tokoh ini, bahwa dia adalah suara kebenaran. Dialah yang memberikan kritikan terhadap hal-hal yang tidak benar di dalam hidup. Dan ia kemudian wafat karena dari suara kebenarannya sendiri atau suara kritikannya, terutama yang diutarakan terhadap Herodes dan Herodias yang boleh dikatakan melakukan perselingkuhan. Teguran ini ternyata menyakitkan Herodes dan juga Herodias. Herodes masih memiliki sebuah kesadaran bahwa apa yang dikatakan Yohanes ini benar. Oleh karena itu, dengan berbagai macam cara dia berusaha untuk menjatuhkan atau meluapkan iri hatinya dengan membunuh Yohanes. Ia berusaha menghindari hal ini. Tetapi Herodias, wanita itu, ternyata menyimpan dendam yang sangat kuat. Dan tibalah waktunya bahwa karena sumpahnya sendiri, Herodes akhirnya termakan permintaan seorang wanita, yakni anak dari Herodias. Yohanes akhirnya dipenggal kepalanya. Saudara-saudari terkasih, Yohanes menjadi korban dari suara kritikan dan suara kebenarannya. Ia tidak takut dan tidak gentar dan tidak sungkan-sungkan untuk mengungkapkan kepada orang, ini salah, ini tidak baik, dan ini tidak benar. Ia tidak peduli reaksi orang terhadap pernyataannya itu apa. Dan memang untuk menjadi seorang beriman atau orang yang menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini, memang keteladanan Yohanes Pembaptis ini patut menjadi refleksi kita bahwa sikap seperti inilah yang benar. Kadang-kadang kita terlanjur untuk menghargai perasaan sesama atau takut dinilai tidak baik. Akhirnya kita mendiamkan hal yang sebenarnya perlu dikatakan, terutama hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik yang terjadi di dalam hidup. Memang konsekuensi dari suara kebenaran ini adalah bahwa bisa jadi orang akan sadar. Dan juga bisa jadi orang tidak akan menerima. Orang akan merasa diadili, orang akan merasa dihakimi, atau merasa direndahkan karena suara-suara kebenaran yang harus tersampaikan kepadanya. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk tidak gentar di dunia ini, terutama tidak gentar terhadap mereka dalam arti tanda petik, bahwa mereka itu adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, atau hal-hal yang perlu ditingkatkan di dalam hidup. Kita tidak perlu takut untuk memberikan motivasi hidup dan juga untuk memperbaiki kehidupan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dalam lingkungan hidup kita dengan sesama kita. Yeremia diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak takut dan gentar, untuk menyampaikan kebenaran Allah di tengah-tengah bangsa Israel dan juga seluruh bangsa. Banyak suku bangsa, banyak pemimpin, dan juga para imam. Yeremia diminta untuk menguatkan hati, karena Tuhan akan menjadi kota bentengnya yang kuat. Kalau memang kita mau bersaksi tentang kebenaran, di dunia ini mungkin kita akan dilenyapkan, tapi belum tentu di hadapan Allah, karena kita telah kedapatan sebagai orang-orang yang menyuarakan dan melakukan kebenaran di dunia ini. Kita mohon rahmat dan kekuatan dari Allah agar kita tetap menjadi saksinya yang berani
untuk mengungkap hal yang baik dan benar. Dan lebih pada itu, kita mau menetapkan tujuan dari suara kebenaran itu, yaitu untuk menyelamatkan sesama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Turunkanlah rahmat dan berkat-Mu bagi kami semua. Kuatkanlah kami dengan rahmat dan roh-Mu, agar kami mampu menyuarakan dan melakukan kebenaran-Mu di dunia ini. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, keluarga, usaha, dan pekerjaan, dan terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, mereka yang sakit dan letih lesu berbeban berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.